Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari pertama ini kita dapat berkumpul di ruang digital ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak-bapak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan ini, saya mohon bantuan dari Bapak-bapak. Mungkin bisa diwakilkan dengan Pak Arianta ya untuk memimpin doa sebelum kegiatan ini. Baik, kepada Pak Arianta, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Farid selaku pemateri yang saya hormati, kemudian rekan-rekan peserta pelatihan yang saya hormati, sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita mulai, mari terlebih dahulu sejenak kita berdoa, mudah-mudahan dalam kita mengikuti pelatihan mulai hari ini sampai nanti hari terakhir, kita selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam kondisi semangat, dan kemudian juga selalu bisa menyerap materi ataupun ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Farid selaku pemateri. Kemudian sekali lagi mudah-mudahan semuanya bisa berlangsung dengan baik, berlangsung dengan lancar, dan tidak ada kendala. Baik, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi sejenak marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Pak Farid selaku pemateri. Silahkan Pak Farid. Baik, terima kasih Pak Arianta. Nah, sebelum kita mulai nih Pak, biasanya nih guru-guru olahraga ini pandai ice breaking ini. Saya mohon bantuannya nih, biar kita semangat semua dalam kegiatan yang mungkin dilakukan selama hari ini. Saya mohon bantuannya nih buat mungkin Pak Ari bisa memimpin ice breaking untuk kawan-kawan kita terlebih dahulu ya, Bapak ya. Siap, insya Allah siap. Oke, Bapak-bapak, mohon izinnya saya memimpin ice breaking. Kalau saya sebutkan selamat pagi berarti tepuk tangan 3 kali. Kalau saya sebut selamat siang berarti tepuk tangan 2 kali. Kalau saya sebut selamat sore berarti tepuk tangan 1 kali. Kalau saya sebut selamat malam berarti tidur. Ya, siap? Siap Pak. Selamat siang. Harus cepat, nggak boleh lambat. Ya harus reaksinya harus cepat. Nah, Pak Royan jangan lambat Pak, harus konsentrasi. Selamat pagi. Ya, Pak Royan yang semangat. Selamat sore. Nah, lambat semua. Ini faktor capek, Pak ya. Ya, harus cepat. Selamat siang. Selamat sore. Selamat tidur. Nah, ya oke. Terima kasih itu ya sebagai pengantar untuk kegiatan materi ini. Semoga semua tetap semangat. Walau dalam kondisi lelah, capek, tetapi insya Allah tetap semangat karena materinya insya Allah bermanfaat untuk kita. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Farid selaku pemateri. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Pak Arya. Semoga kawan-kawan di sini tambah semangat nih. Baru hari pertama nih biasanya nih masih semangat-semangatnya ini. Nah, saya ucapkan nih selamat datang buat bapak-bapak semuanya sebagai guru penggerak. Guru penggerak itu apa sih sebenarnya kan? Kita harus tahu dulu, bapak-bapak ini salah satu yang ditunjuk menjadi agen perubahan atau pemimpin pembelajaran untuk peserta didik dan menjadi contoh teladan buat rekan-rekan guru yang lainnya.
Nah, di sini nanti akan saya sampaikan paparan sedikit tentang berasal dari mana guru penggerak itu, terus sekolah penggerak dan pedomannya apa aja. Baik Bapak-Bapak, saya coba buka screen-nya. Belum kelihatan Pak ya? Sudah tampil, Pak. Sudah Pak ya? Sudah, Pak. Sudah Pak ya? Nanti video saya ini, share video. Nah, ini Pak. Program sekolah penggerak. Apa sih program sekolah penggerak itu? Sekolah penggerak itu merupakan program yang mendorong untuk perubahan atau transformasi satuan pendidikan sehingga dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik baik dari aspek kognitif maupun kognitif serta dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga terdapat berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 1177/M 2020 yang bertujuan satu. Slide-nya belum muncul, Pak. Ya, Pak? Slide-nya belum muncul. Ini belum ya, Pak? Slide-nya, Pak, slide-nya, Pak. Ini belum, Pak Ari? Belum, Pak, belum. Belum muncul masih? Belum muncul ya, Pak. Ya, Ya sedikit saya jelasin aja dulu, nggak apa-apa. Nah, oke. dari tujuan sekolah penggerak itu apa sih sebenarnya? Nah, meningkatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian nanti Bapak-Bapak juga akan menjamin pemerataan kualitas pendidikan yang berpatokan pada kapasitas kepala sekolah di tempat satuan pendidikan untuk dapat meningkatkan capaian hasil belajar. Kemudian membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat buat sekolah Bapak-Bapak dengan cara peningkatan kualitas melalui pelatihan. Dan selanjutnya dapat iklim dari satuan pendidikan, terus pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ini sebentar ya, saya coba dulu ya. Kok nggak keluar ya? Ya. Ini di sini soalnya. Nah, nanti di sini saya akan mencoba memberi panduan kepada pendampingan kata pembelajaran kita. Kemudian nanti juga akan dijelaskan apa sih yang digunakan dalam proses pembelajaran atau pelatihan Bapak-Bapak pada kegiatan kita hari ini. Coba sedikit kita boleh melalui apa? Nah, pembelajaran yang akan kita terapkan pada hari ini menggunakan program atau perangkat lunak yang disebut dengan Learning Management System atau kita singkat. Mungkin Bapak-Bapak di sini pernah ya selama masa pandemi ini apa yang Bapak-Bapak lakukan untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran? Mungkin ada Bapak Iqbal bisa
menjelaskan dahulu tentang pembelajaran yang telah Bapak lakukan selama masa pandemi ini? Ya, saya melakukan pembelajaran daring melalui Google Classroom. Kita memasukkan tugas-tugas atau materi di dalam Classroom dan memberi jawaban. Saya memberi soal. Baik, seperti itu Pak ya. Dan Google Classroom Pak. Ya. Kalau Iya. ini apa ya Pak Budi? Juga bahwasanya di masa pandemi ini jangan sampai semangat kita berkurang ya, tapi justru harus lebih kreatif lagi ya. Salah satunya saya menggunakan aplikasi Google Classroom, di mana materi, tugas dan sebagainya dilakukan di media atau aplikasi tersebut di Google Classroom ya. Itu Pak. Baik Pak ya. Ya rata-rata ya mungkin Pak ya. Sekarang melakukan pembelajaran dengan Google Classroom. Ya kalau dilihat dari efektivitas bagaimana Pak? Kira-kira nyampe nggak Pak ya untuk tujuan pembelajaran tersebut? Ya Pak Aroyan mungkin bisa membantu. Mungkin bisa ngasih pendapat Pak. Ya Pak, silakan Pak, Pak Arianta ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan selama pandemi, khususnya yang saya alami di sekolah kami menggunakan aplikasi Microsoft Office 365 Pak ya. Ya, Cuman ketika pembelajaran daring banyak sekali kendala yang kami alami. Ya, benar tadi yang disampaikan Pak Iqbal, kami juga menggunakan aplikasi ketika menyampaikan materi, kemudian memberikan tugas-tugas dan sebagainya. Tetapi kendalanya banyak siswa yang kemudian memiliki alasan yang beragam Pak. Ya, misalnya jaringan yang tidak stabil, kemudian aplikasi yang katanya juga sulit untuk kemudian dipakai dan sebagainya. Nah, kalau di sekolah kami yang terjadi seperti itu Pak selama pandemi ini. Jadi pembelajaran itu kami rasakan tidak maksimal. Artinya juga tidak sebaik, tidak semudah, tidak seenak kalau kemudian kita lakukan seperti biasa, tatap muka gitu Pak. Terima kasih Pak, itu pendapat kami. terima kasih Pak Aryo, Pak Arianta yang telah memberikan pendapatnya. Nah, mungkin nanti kita akan masuk dengan materi tentang LMS. Sebelumnya saya tanya dulu, ini udah keluar belum Pak ya? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Baik Pak, saya jelaskan sedikit Pak di sini. Nanti apa sih LMS itu? Mungkin Bapak-Bapak nanti bisa sedikit mengetahui maksud dan tujuan pembelajaran kita. Nah, ini sekolah penggerak. Nah, ini apa yang kita akan lakukan, yaitu pendampingan terhadap satuan pendidikan dengan menggunakan platform belajar berupa Learning Management System dan sekolah penggerak. Kemudian nanti ada sesi lingkungan belajar LMS dan aktivitas asinkronus di LMS dan aktivitas sinkronus di LMS. Nah, inilah agenda-agenda yang harus Bapak ikutin selama masa pelatihan ini. Nah, nanti kita akan mengetahui apa itu LMS, Learning Management System, yaitu suatu kegiatan online yang tidak dapat dipisahkan dari LMS, yaitu aplikasi perangkat lunak, Pak, untuk pembelajaran online melalui dokumentasi, administrasi, pelacakan, pelaporan, pengelolaan kelas, dan program pembelajaran elektronik melalui e-learning program, serta manajemen konten dari pelatihan. Penggunaan LMS atau sistem manajemen pembelajaran itu memusatkan pada penyampaian konten, Pak, materi pembelajaran pada lingkungan belajar online. Kemudian LMS itu digunakan untuk pelatihan jarak jauh yang berbasis web. Biasanya
disampaikan melalui LMS yang memiliki jangkauan yang luas, yang telah menjadi bagian dari lingkungan pengajar dan pembelajaran secara online, seperti itu LMS. Kemudian, nah, model dan prinsip pembelajaran yang akan kita terapkan selama pelatihan ini dengan menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom. Nah, nanti ada kegiatan-kegiatannya, ada sinkronus dan asinkronus. Prinsip pembelajarannya itu pada umumnya andragogi atau pembelajaran mandiri, aktif mencari bahan belajar di luar platform untuk menunjang proses pemahaman. Jadi Bapak-bapak di sini boleh mencari bahan dari atau referensi dari luar, Pak ya, sesuaikan dengan materi yang Bapak pelajari. Kemudian memperhatikan keragaman karakter peserta, persiapan aktif, dan menerapkan model pembelajaran flip dan menerapkan konsep merdeka. R-nya double. Kemudian ada prinsip khusus, yaitu memperhatikan fokus pada peserta. Kelas kecil nanti akan dibagi kelompok, Pak, untuk kelas ini. Kemudian pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, struktur pelatihannya, model atau strategi pembelajaran Flipped Classroom adalah membalik aktivitas pembelajaran, ya ini peserta diawali untuk membaca dulu, Pak, materinya. Nanti Bapak akan buka di LMS itu ada materi, kemudian Bapak juga akan menonton video tentang pembelajaran yang memerdekakan itu seperti apa, dan cara-cara seperti apa ada di situ. Kemudian melakukan pertemuan di kelas, baik tatap muka atau web meeting. Pada aktivitas ini mereka mulai berdiskusi. Kita akan berdiskusi, Pak, melalui web meeting, melalui Gmeet biasanya. Kegiatan bertukar pengetahuan dan menyelesaikan masalah dengan peserta lain secara kolaboratif. Pada kegiatan asinkronus, kemudian pada kegiatan sinkronus itu peserta akan diberikan penguatan atau pemahaman terkait substansi materi, konfirmasi pembelajaran, dan refleksi dari pembelajaran yang difasilitasi oleh fasilitator pada kegiatan sinkronus melalui web meeting. Nah, ini Bapak melihat di sini, Pak, ada contoh-contohnya hari pertama dan hari kedua itu kegiatannya seperti apa. Kemudian, nah ini, Pak, pola pembelajarannya ini seperti ini, Pak. Nanti di LMS Bapak akan terdapat gambar seperti ini. Ini bukan halaman ya, Bapak-bapak ya. Ini adalah hari kegiatan yang harus Bapak-bapak ikutin. Pola pembelajaran yang akan diterapkan pada kegiatan pembelajaran paradigma baru online adalah pembelajaran per hari, di mana para peserta akan disajikan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap harinya. Nah, nih, angka yang disajikan mempresentasikan pembelajaran hari keberapa, mulai hari pertama sampai dengan hari ke-10 nih, Pak. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan akan berbeda. Jadi kegiatan-kegiatan dari hari per hari ini akan berbeda masing-masing materinya. Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap harinya terdiri dari kegiatan sinkronus dan asinkronus. Untuk berpindah hari, Bapak-bapak ini cukup mengklik tombol atau angka-angka yang ada di sini. Selanjutnya, Pak. Belum berubah, Pak ya? Oke. Sudah, Pak ya? Oke, simulasi aktivitas asinkronus itu nanti peserta atau Bapak-bapak akan membaca materi, kemudian melakukan diskusi dan pemahaman bersama fasilitator di kelas, dan akan bertukar pengetahuan. Kemudian Bapak-bapak juga akan diminta untuk menjawab pertanyaan reflektif di dalam kegiatan asinkronus. Kemudian nanti Bapak-bapak juga akan berkolaborasi di kelompok dengan peserta lain dan mengerjakan tugas mandiri. Kemudian mengunggahnya, Pak, di dalam blog atau tugas tersebut. Nah, kemudian Bapak juga akan diminta untuk menjawab pertanyaan pada kuis. Ini simulasi kegiatan di asinkronus. Aktivitas asinkronus itu menjawab pertanyaan reflektif. Pada kegiatan ini, Bapak-bapak
mengingat serta merefleksi kembali pengalaman pribadi sebagai pendidik di sekolah dengan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi pengalaman-pengalaman Bapak selama mengajar di sekolah itu Bapak bisa tuangkan di dalam kegiatan asinkronus. Dengan cara, nah nanti ada tombol answer the question, ini untuk mulai menjawab pertanyaannya. Kemudian apabila aktivitas ini terkendala pada saat pengisian seperti ketika mengisi ada kegiatan lain, Bapak-Bapak dapat menyimpannya terlebih dahulu. Pertanyaan yang telah dijawab dengan mengklik tombol save. Kemudian apabila ingin melanjutkan, silakan Bapak bisa klik resume questionnaire. Maka Bapak-Bapak akan dapat meneruskan aktivitas menjawab pertanyaan selanjutnya. Kemudian di dalam sini juga terdapat tombol submit questionnaire, yaitu untuk mengirimkan jawaban. Kemudian Bapak-Bapak juga ketika sudah disubmit, jawaban itu tidak dapat diedit atau dirubah. Apabila ingin melihat jawaban yang telah disubmit, silakan Bapak-Bapak nanti klik your response. Kemudian mensimulasikan aktivitas ini, klik tombol answer the question. Nah, di sini di dalam kegiatan asinkronus ini terdapat di dalam LMS pada kegiatan 1.2b1 simulasi aktivitas 1. Ini aktivitas asinkronus mempelajari materi dan berdiskusi materi dengan peserta lain. Nanti di dalam kegiatan asinkronus itu ada konten, Pak, konten page, yaitu atau konten pembelajaran yang merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk menyampaikan konten dan variasi kegiatan pembelajaran pada pembelajaran paradigma baru. Aktivitas berikutnya yang digunakan pada platform belajar LMS ini adalah halaman konten. Konten dirancang sedemikian rupa sehingga fasilitator dan peserta dapat mempelajari materi, mengikuti standar kegunaan dan aksesibilitas. Konten juga bisa memuat gambar, teks, multimedia, maupun video, bisa Pak, bisa dimasukkan ke dalam. Konten akan disebar dalam beberapa halaman, sehingga dalam mempelajari materi tidak menjadi sesuatu yang melelahkan. Silakan nanti Bapak-Bapak coba ada tombol navigasi yang di bagian atas dan bawah konten itu untuk menuju halaman selanjutnya. Nanti Bapak bisa coba sendiri di LMS Bapak-Bapak semuanya. Pada konten ini juga peserta dapat memberikan catatan publik atau pribadi pada kolom note and question, di mana peserta dapat memberikan catatan, pertanyaan, dan atau membalas komentar dari rekan. Jadi Bapak-Bapak bisa menanggapi nih Pak, kira-kira seandainya beda pendapat dengan teman-teman atau Bapak-Bapak yang lain, Bapak bisa menyantumkan di konten ini. Pada pelatihan ini, kolom note digunakan sebagai alat bagi peserta untuk menjawab pertanyaan. Peserta juga dapat melike. Nah, Bapak bisa melike, menyukai nih, kira-kira cocok sesuai dengan Bapak bisa melike. Tapi jangan jawaban amin ya Pak ya. Ada juga kawan-kawan yang jawabannya amin seperti itu. Untuk selanjutnya, ini kolaborasi Pak ya, aktivitas asinkronus kolaborasi di kelompok dengan peserta lain. Nanti Bapak akan dibagi kelompok, kemudian diskusi, ya. Nanti hasil diskusi itu bisa disampaikan di dalam sini Pak. Dalam pembelajaran online, pembuatan dan pertukaran konten di sosial media yang dapat menambah pertemanan, berbagi ide dan pengalaman dapat diadopsi melalui forum ini. Pada forum peserta bekerjasama dengan peserta lain memberikan pengalaman dan saling memberikan dukungan. Bapak-Bapak nanti saling memberikan dukungan bagi peserta lain. Jadi tidak ada persaingan antar kelompok, Pak. Ya, dan belajar dari pengalaman peserta lain. Hal-hal positifnya apa aja sih? Peserta berdiskusi dengan menuangkan jawaban sesuai kenyataan di lapangan, memberikan komentar positif yang saling menguatkan kepada peserta lain, sehingga peserta dapat memperkaya pengetahuan dari komentar positif berdasarkan pengalaman peserta. Peserta dapat melihat, mencermati, mengomentari jawaban peserta lain sehingga terjalin hubungan secara sosial antara peserta satu dan peserta lainnya dalam sebuah komunitas pembelajaran yang saling menguatkan. Kemudian yang ketiga, komentar yang saling menguatkan akan membuat hubungan sosial
peserta satu dengan yang lainnya lebih erat sehingga menciptakan komunitas pembelajaran yang mengasihkan. Nah, ini Pak kegiatan aksi asinkronus kolaborasi di dalam kelompok. Ini Pak caranya Pak, akan dijelasin sedikit ya. Nah, ini menjawab pertanyaan, studi kasus, tugas mandiri yang terdapat dalam forum. Nanti kegiatan ini harus Bapak diskusikan bersama kelompok. Nah, untuk berdiskusi dalam kelompok yang sudah ditentukan. Nah, ini untuk dapat memasukkan hasil diskusi Pak, dapat melalui add new question, tambah pertanyaan baru, maupun add new topic atau tambah topik baru. Ini bisa dimasukkan di sini. Kemudian Bapak harus menuliskan judul tugas yang ada pada kolom subjek. Kemudian Bapak juga dapat memberikan jawaban pada kolom pesan. Apabila pertanyaan studi kasus tugas mandiri menuntut untuk melampirkan tugas, perhatikan cara melampirkan tugas. Nanti di situ ada gambar panah ke bawah atau tulisan drag, itu Bapak bisa memasukkan pekerjaan Bapak melalui misalkan Bapak mengerjain Word atau PPT juga bisa dimasukkan di situ, Pak. Oke, untuk selanjutnya mengunggah tugas ini Pak. Kegiatan asinkronus selanjutnya itu yaitu penugasan. Pada aktivitas ini Bapak-bapak diminta mengirimkan penugasan sesuai dengan informasi yang disajikan. Tugas yang dikirimkan dapat berbentuk online teks atau pengiriman file. Untuk mengirimkan tugas, Bapak-bapak juga dapat mengklik tombol add submission atau pengiriman penugasan yang ada di bagian bawah halaman Pak. Nanti di bawah itu ada tulisan ini. Bapak tinggal klik untuk menjawab pertanyaan soal yang Bapak kerjakan. Kemudian untuk memastikan tugas Bapak sudah terkirim atau belum, ini Bapak bisa melihat di file submission. Jika pada kolom tersebut sudah muncul file atau teks yang dikirimkan, berarti dapat dipastikan tugas yang dikirimkan sudah berhasil. Bapak harus memperhatikan ini juga Bapak-bapak. Kalau nanti misalkan sudah mengerjakan tapi belum muncul, berarti tugas Bapak belum berhasil dikirim. Nah, jika Bapak-bapak mau merevisi tugas yang dikirimkan, dapat tinggal klik edit aja Pak, edit submission atau remove, Bapak bisa menghapus dulu. Nah, Bapak bisa masukkan yang baru. Jika Anda melihat rubrik yang muncul pada halaman ini, maka itu menunjukkan bahwa tugas Bapak-bapak sudah dinilai. Nanti ada, setelah Bapak-bapak mengumpulkan tugas, di kolom rubrik itu Bapak bisa mencek, oh ternyata tugas saya sudah dinilai atau belum. Itu Pak ya. Di bagian blog Pak, ini ada juga blog, ini gambarnya seperti ini. Mungkin Bapak udah pernah ya bikin blog atau tulisan. Nah, Bapak bisa menuangkannya di dalam halaman blog. Nanti ada pertanyaan yang memancing merefleksi Bapak. Oh, ini kemudian Bapak akan menuangkannya di dalam blog tersebut yang dikelola oleh individu. Nah, ini merupakan kumpulan pemikiran Pak, refleksi, informasi, dan lain-lain. Salah satu fitur yang menarik adalah komentar Pak. Nanti Bapak udah menulis blog, nanti kawan-kawan bisa memberikan komentar. Nah, ini yang menarik Pak, di sini kita bisa dapat bertukar pikiran, oh ternyata seperti ini. Nah, itu akan ketahuan di sini. Kemudian cara-caranya nih Pak, cara-cara untuk memberikan refleksi di blog, ini harus diperhatikan Bapak-bapak ya. Di sini ada tombol klik new blog post, atau di sini Bapak-bapak bisa mengklik, kemudian akan muncul pertanyaan, refleksi, atau tugas yang akan ada pada intro. Jadi kita tidak bisa menulis yang tidak sesuai dengan materi. Jadi kita harus mengikuti ini Pak, harus pertanyaannya apa, refleksinya apa, nah itu yang bisa kita post di sini. Kemudian Bapak harus juga menuliskan judul
sesuai dengan titel judul tersebut. Kemudian Bapak-Bapak di sini dapat menuliskan jawaban pada kolom message atau pesan. Kemudian Bapak harus mengklik add post untuk mengirimkan tulisan, reply pada tulisan peserta lain untuk melihat dan memberikan komentar. Di sini akan tampil pada simulasi kita hari ini Pak di kegiatan 1.2.b.5. Di aktivitas 5 ada tulisan blog Pak. Nah, ini kuis. Kuis ini harus Bapak ikutin dan harus Bapak kerjakan, karena merupakan salah satu fasilitas yang terdapat pada pembelajaran paradigma baru untuk mengetahui ini sejauh mana pemahaman Bapak-Bapak terkait materi. Ini harus Bapak ikutin semua. Hal-hal yang harus diperhatikan, kesempatan mengikuti kuis itu cuma 1 kali Pak. 1 kali, kemudian tes awal atau tes akhir diberikan rentang jadwal dengan jangka waktu tertentu. Nah, nanti Bapak selama kegiatan ini kemarin mungkin Bapak sudah mengikuti tes awal, Bapak sudah tahu, oh dari rentangnya 1 jam ya Bapak-Bapak ya. Kemudian nanti tes akhir juga sama, ada rentang waktunya. Kemudian peserta yang melewati waktu yang ditentukan tetapi sudah mengisi jawaban tersimpan di LMS. Selain menjawab pertanyaan, peserta diminta untuk mencermati atau feedback setelah mengikuti kuis. Nah, yang terakhir, klik item quiz untuk memulai aktivitas. Jadi Bapak harus mengklik item quiz, tombol item quiz. Nah, ini kegiatan sinkronus Pak. Tadi yang sudah saya jelaskan sedikit, asinkronus. Kemudian mungkin ada tanggapan nih Bapak-Bapak, kegiatan asinkronus, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak nih? Belum Halo. kayaknya, Pak. Sepertinya belum, Pak. Iya Pak? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Oke, kita lanjut. Sudah paham ya Pak ya? Atau masih bingung? Ya, banyak tugas kayaknya Pak. Iya, ini memang harus kita lalui nih Pak. Selama 10 hari waktu ke depan, Bapak harus siap, semangat dalam mengerjakan tugas-tugas ini Bapak. Ya, mudah-mudahan Pak. Semangat. Semangat ya Pak ya. Oke Pak, Semangat, kita lanjut lagi ke kegiatan Siap, Pak, sinkronus. siap. Kegiatan sinkronus ini merupakan aktivitas mengelaborasi pemahaman dengan fasilitator. Nah, dalam seperti kegiatan yang sekarang kita lakukan ini termasuk kegiatan sinkronus Bapak-Bapak. Kemudian memberikan penguatan pemahaman terkait substansi materi, konfirmasi pembelajaran, dan refleksi dari pembelajaran yang didapat pada aktivitas mandiri di asinkronus. Sinkronus dilakukan di kelas virtual melalui web meeting. Aplikasi web meeting yang digunakan adalah Gmeet atau Google Meet. Nanti Bapak-Bapak di dalam lembar LMS Bapak ada kegiatan yang harus kita hadir di sini Pak ya. Bapak tinggal klik enter the room aja, nanti kita akan masuk kelas besar. Nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok atau lebih, bisa nanti akan kita kasih linknya Pak seperti apa. Nah ini Pak, Bapak bisa perhatikan di sini, ya mungkin kecil Pak ya, tapi bisa lah ya Pak ya. Nanti kita, ini Bapak tinggal klik enter the room, maka akan langsung masuk ke dalam kelas digital kita. Selanjutnya, duedet. Ini harus dipahami. Ini Bapak-Bapak nanti diminta untuk mengerjakan tugas ya. Terus tugas itu ada waktu. Nah, jangan sampai Bapak-Bapak nanti terlambat dalam mengerjakan tugas yang seharusnya Bapak kerjakan. Ini ada jatuh temponya Bapak-Bapak. Perhatikan tanggal dan jam pada duedet di LMS Bapak-Bapak. Sebelum Bapak mengerjakan tugas, Bapak perhatikan dulu nih, ada nggak jadwalnya? Oh, jam sekian itu jangan sampai Bapak-Bapak telat. Supaya
Nih, activity completion. Nah, ini yang sangat penting, Pak. Aktivitas pada LMS akan ditandai lengkap apabila memenuhi beberapa syarat. Tidak semua. Nah, tidak semua aktivitas itu menuntut activity completion. Jadi ada juga beberapa materi yang di sini dia tidak ada tempat untuk atau memberi tanda bahwa Bapak sudah menyelesaikan tugas. Activity completion pada pertanyaan atau reflektif adalah mengirimkan jawaban submit. Pada ruang kolaborasi dikatakan aktivitas completion ketika menjawab pertanyaan, kasus, dan mengomentari jawaban peserta lain. Bapak juga ada juga tugas yang Bapak harus memberikan komentar kepada peserta yang lain. Kalau Bapak tidak melakukan itu, maka bisa tidak dianggap tidak komplit. Pada refleksi pembelajaran itu membuat blog itu dikatakan aktif. Activity completion itu ketika Bapak sudah membuat blog. Kemudian Bapak juga ada harus membuat tugas mandiri ya sampai akhir pembelajaran itu ada juga. Kemudian Bapak pada harus mengirimkan tugas juga dan mengikuti quiz. Nah, nanti akan dianggap activity completion atau tugas Bapak sudah selesai. Nah, penilaian kita, Pak, penilaian untuk kegiatan pelatihan kita ini perlu diperhatikan juga, jangan sampai mungkin ada yang telat atau yang tidak hadir, karena ini menjadikan penilaian buat saya nanti buat untuk Bapak-Bapak semuanya, apakah Bapak berhasil menjadi guru penggerak atau tidak, ini perlu diperhatikan juga buat kita semua. Nah, yang pertama itu kehadiran pada sesi sinkronus yang seperti kita lakukan sekarang, kemudian partisipasi aktif pada setiap kegiatan sinkronus dan ruang kolaborasi, kemudian ketuntasan tugas di semua aktivitas, umpan balik terhadap hasil pekerjaan rekan sejawat, dan keterampilan memfasilitasi. Nah, ini yang akan menjadi penilaian buat saya, bagaimana nantinya. Nah, mungkin sampai sini kegiatan asinkronus dan sinkronus ini bagaimana Pak? Ada yang mau tanggapin Pak? Bagaimana Pak? Sudah jelas? Ya, Pak. Halo, Pak. Ya Pak, halo Pak Budi. Ya, yang mungkin kalau lihat dari pemaparan yang Bapak sampaikan, memang buat kami yang baru Pak ya, agak sedikit apa ya, kelihatan waduh banyak tugas dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan seiring berjalan waktu kami bisa menyesuaikan, ya bisa mengikuti dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang nanti diberikan kepada kami Pak. Ya kalau sekarang kita, ya saya pribadi jujur Pak ya, agak-agak ini banyak tugas banget nih gitu kan. Ya mudah-mudahan ya bisa lah gitu. Insya Allah. Nah, nanti gini Pak, nanti setiap kegiatan ini nanti kita akan dampingin. Seandainya apa yang belum jelas menurut Bapak mengenai akses ya Pak ya, akses penggunaan LMS ini nanti Bapak bisa tanyakan. Nah, nanti untuk tugas-tugas yang menjadi kewajiban Bapak mungkin ya nanti bisa harus Bapak kerjakan gitu kan. Nanti kita bisa sama-sama. Siap. Terus nanti Allah, ini nanti akan saya kirim buat rekan-rekan semua. Dan di sini juga ada saya klik untuk ikonnya itu ada macam-macam Bapak mungkin bisa sedikit lihat ya Pak ya. Soalnya di sini ada saya share. Di sini. Di sini ada macam-macam ikon yang akan ada di LMS Bapak-Bapak dan fungsinya juga ada. Nanti bisa saya kirim deh buat Bapak-Bapak semua belajar. Itu Bapak. Oke Pak. Ini agak lama ini Pak soalnya bukanya. Iya Pak. Maklum jaringan di luar Jawa ya Pak ya, agak-agak sedikit. Pak ya, nanti saya share aja Pak ya ke Bapak-Bapak.
Nah, Ya Pak. sedikit Pak, Ya, Pak. saya ingin ya kita refleksi deh kembali ke atas. Bagaimana menurut Bapak apa sih LMS itu? Mungkin Bapak-bapak bisa memberikan pandangan LMS ini ternyata seperti ini gitu. Dan Bapak bisa yang bisa memberikan apa sih LMS itu? Baik, Bapak memberikan memberikan tanggapan sedikit mengenai LMS. Kondisinya LMS itu dari pemahaman saya tadi yaitu manajemen learning system. Jadi ini suatu platform yang memang digunakan untuk proses belajar mengajar secara online. Di situ ada kegiatan sinkronus, asinkronus, dan tugas-tugas dan asesmen atau penilaian. Itu gambaran dari saya, dan juga dirancang secara sistematis tahap dari materi yang termudah sampai materi yang tersulit. Ya. Itu tanggapan dari saya, Pak Farid. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Nah, cukup baik Pak ya, itu merupakan suatu jawaban. Ya, emang benar LMS itu adalah platform yang digunakan untuk proses pembelajaran kita. Jadi ya kita harus dapat mengembangkan nih, mau nggak mau kita harus belajar. Oh, ternyata LMS seperti ini, pembelajarannya emang harus kita ikuti semuanya. Baik Bapak, mungkin cukup ya hari ini. Nanti Bapak silakan masuk ke ruang LMS Bapak-bapak, dan Bapak silakan bisa mengerjakan aktivitas untuk hari ini. Ya, semoga mungkin ini sih masih belum masuk materi inti sih Pak, cuma tentang LMS aja. Baik Bapak, mungkin cuma itu aja dari saya. Udah cukup ya Pak ya? Ada yang mau tanyain lagi? Cukup, Pak. Cukup Pak ya? Cukup, Pak. Selamat berpusing ria nanti. Cukup. Semoga tetap semangat Pak ya sampai 10 hari. Semangat. Semangat, Pak. Baik Pak, saya tutup dulu sebelum kita akhiri. Mari kita berdoa mudah-mudahan masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak-bapak semuanya. Kita berdoa, mulai. Doa selesai. Baik Bapak-bapak, terima kasih. Mohon maaf ya Pak ya, kalau ada kesalahan. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.